sakit gigi tuh kayak gini loh, kayak dia tuh kayak bom waktu gitu loh. Kalau kita biarin suatu saat pasti akan meledak gitu dia. Lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Prima Podcast ini akan membahas terkait dengan informasi-informasi kesehatan yang ada di Puskesmas Rarang khususnya, dan program-program yang ada di Puskesmas Rarang untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait dengan kesehatan di Puskesmas Rarang. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Dr. Dita, dokter gigi satu-satunya di Puskesmas Rarang. Selamat pagi, Dok. Sehat ya, Dok? Sehat, Alhamdulillah. Akhirnya ada waktu juga ya berkunjung ke podcast kita ini. Ya, Dokter Dita ini mungkin nanti perkenalan sendiri aja ya. Nanti dokter bisa perkenalan dulu untuk masyarakat agar tahu nih, familiar nih sama dokter gigi di Puskesmas Rarang. Ya. Silakan, Dok. Ya, selamat pagi. Sekarang pagi. Nama saya Dr. Gigi Dita. Kalau mau ketemu bisa datang ke Puskesmas Rarang, ke Poli Gigi. Poli Gigi. Sementara. Ya, jadi sehari-hari beliau ini di Poli Gigi berdua ya, Dok ya? Ya. Berdua ya. Oke. Nah, Dok, mungkin langsung aja ini kita nggak sabar nih, Dok. Saya terutama juga ya, mungkin pemirsa di rumah juga terkait dengan apa sih permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat kita, Dok, terkait dengan kesehatan gigi ini, Dok. Ya. Kalau biasanya orang dewasa nih, kalau ada lubang biasanya tuh suka disepelekan gitu, panggil. Jadi lubang kecil nggak langsung dirawat, nggak langsung kita periksa ke puskesmas gitu, nunggu ada sakitnya dulu. Nah, itu biasanya kayak gitu ya. Kalau nggak, udah nih mereka datang berobat gitu ya. Tapi mau sekarang nih ditambal, padahal lubangnya tuh udah besar banget. Udah mereka datang, kita bor, kita bersihkan dulu kan, kayak gitu. Terus kita suruh kontrol kan, kalau udah besar, udah parah kan dia. Nah, mereka tuh karena pas udah datang udah kita bersihkan, kita bor, mereka tuh nggak balik lagi. Kita suruh kontrol. Dipikirnya kan udah nggak sakit gitu, karena kan emang udah kita bersihkan, udah kita suruh minum obat, nah kayak gitu. Jadinya tuh nggak balik lagi nanti. Tapi sakit gigi tuh kayak gini loh, kayak dia tuh kayak bom waktu gitu loh. Kalau kita biarin suatu saat pasti akan meledak gitu dia ya. Lebih parah lagi sakitnya. Lebih parah lagi, tambah parah lagi, bukannya dia udah sembuh kayak gitu. Makanya kenapa kita suruh kontrol gitu. Kalau kontrol ya harusnya datang sesuai jadwal. Kalau enggak dia tambah parah, kita biarkan nanti kalau udah parah jadinya udah nggak bisa kita tambal, jadinya tinggal dicabut aja kayak gitu. Tapi cabut pun belum, itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau habis dicabut kan giginya hilang tuh, jadi gigi sebelahnya atau gigi lawannya itu pasti akan ikut bergerak gitu. Jadi lama-kelamaan rusak deh susunan giginya, lama-kelamaan ya jadinya bisa, kan di wajah tuh ada ototnya ya, jadi bisa turun, makanya bisa merubah bentuk wajah kita juga, betul. Oh gitu. Oke. Banyak komplikasi malah jatuhnya ya. Mungkin dia pikir setelah nggak sakit ya udah selesai. Malah kan kita bosen ngontrol terus, keluar uang terus kayak gitu kan. Jadi udah nggak sakit ya udah dibiarin aja. Oke. Itu untuk yang dewasa ya. Padahal ini untuk mereka sendiri juga ya, Dok ya. Nah, itu dia tuh sangat disayangkan. Artinya ketika memang anjuran dari dokter untuk datang kembali, itu mereka harus datang lagi ya kan. Nah, Dok, itu yang dewasanya. Bagaimana dengan anak-anaknya, Dok? Anak-anak
namanya anak-anak ya, biasanya kan mereka belum ngerti kesehatan giginya kalau nggak dari orang tuanya yang jadi ya kalau orang tua biasanya bapak ibu harus dicek ya anaknya kalau malam kan namanya anak belum bisa sikat gigi sendiri, biasanya anak umur 5-6 itu ya sambil diajarin, sambil dicek gitu, ditemenin lah kalau nggak ini ya mereka kan belum ngerti, dibiasakan bareng-bareng gitu. Habis itu kalau misal dicek lah giginya, biasanya itu umur 5-6 memang udah mulai goyang gitu. Nah kadang-kadang kebanyakan kasus yang datang ke puskesmas itu mereka tuh telat gitu bawanya. Jadi gigi susu itu kan diganti gigi permanen. Biasanya kalau gigi depan bawah itu umur 6 anak-anak. Nah, mereka tuh sampai telat gitu. Jadi gigi permanen itu tumbuhnya itu udah tumbuh. Dia kan di belakang jadi numpuk gitu. Jadi kita cabut dia udah tumbuh di belakang. Jadinya kan merusak susunan giginya. Oke. Harusnya kalau memang dia goyang berarti ya, Dok ya. Kalau memang goyang ya udah langsung aja kita cek karena kan sebenarnya belum tentu langsung kita cabut juga sih kan. Gigi itu ada umurnya kayak gitu. Jadi kita cek lebih baik emang ke puskesmas terdekat kayak gitu. Jadi memang nggak sembarang kita cabut ya. Kalau memang ada aturan-aturannya. Artinya berarti tadi perilaku ya, Dok ya, perilaku ya. Jadi memang perilaku anak ini masih suka main. Kadang kalau memang tidak mengikuti orang tuanya role model kan, jadi mereka agak sukar kalau misalnya mau sikat gigi rutin ya. Artinya ini peran orang tua ya, Dok ya. Oke. Nah itu himbauan dari dokter gigi kita tuh bagi orang tua ya terutama, Dok ya. Oke, Dok. Nah, kaitannya dengan itu, Dok, kalau misalnya nih tips mungkin bagi bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita itu apa sih, Dok? Sehingga mungkin pencegahan lebih dikedepankan mungkin, Dok, mungkin apa ya, Dok? Kalau buat anak-anak jangan lupa sebenarnya tuh makan manis tuh nggak apa-apa, kayak permen, es krim, yang penting tuh sikat giginya yang benar. Habis makan pagi, kalau sehari tuh 2 kali sikat giginya. Pagi tuh setelah kita makan, sama malam sebelum tidur. Sama yang penting tuh malam sebelum tidur, karena kan kita bawa tidur nih, giginya kan berapa jam lagi kita besok kan, sekitar 8 jaman gitu baru kontak lagi sama makan. Kalau kita nggak sikat gigi itu kan kumannya kan bekerja dia malam itu kan berjam-jam gitu. Jadinya itu deh, mana kalau malam itu kan produksi air liur kita tuh menurun. Sebenarnya air liur itu penting, dia bisa membersihkan sendiri di rongga mulut kita kayak gitu. Kalau malam kalau tidur malah menurun ya. Terus ya itu tadi sebenarnya nggak apa-apa kita makan minum manis. Yang penting itu ya sikat gigi yang benar gitu. Atau enggak kalau kita lagi di luar kan nggak sempat sikat gigi. Paling nggak kita kumur-kumur aja gitu. Anak-anak kalau di sekolah gitu kan. Artinya bukan berarti jangan minum, nggak boleh makan yang manis-manis. Es krim boleh, coklat boleh, yang penting sikat giginya rutin ya, Dok ya. Oke, Dok. Nah, terakhir ini, Dok, terkait dengan apa aja sih program-program atau kegiatan-kegiatan di puskesmas terkait untuk mencegah kejadian misalnya ada sakit gigi pada anak atau pada ibu. Salah satunya mungkin di Prima Podcast ini kan, Dok, kan kita memberi edukasi ke mereka. Harapan kita ya video kita ditonton oleh banyak ya kan, Dok. Selain itu, Dok, mungkin sehingga masyarakat ini bisa tahu gitu, Dok, kira-kira Dok kegiatan mungkin, kalau nggak salah dulu pernah Dokter Dita penyuluhan juga ya, di Posyandu ya. Pokoknya kalau preventif, pencegahannya kan ada preventif ya, pencegahan itu ya kita ada tim yang turun ke sekolah, ke Posyandu. Kalau kita di Poli, di Puskesmas kan lebih ke kuratifnya. Untuk kalau udah ada sakitnya baru kita rawatnya di sini. Oke. Jadi memang ada tim yang turun ke sekolah-sekolah, ke Posyandu. Oke, Dok. Menarik saya rasa. Yang penting tadi poinnya yang saya tangkap yaitu memang perilaku kita ya, Dok, perilaku. Karena memang masyarakat ini ketika dia sudah tidak sakit, walaupun memang anjurannya kembali lagi, justru mereka mengabaikan dan bahkan itu
tadi bahasanya Bu Dokter itu Bom bom waktu. Nah, jadi akan memperparah, akan ada komplikasi dan sehingga merusak tatanan gigi dan saraf-saraf. Gitu. Oke, Bu Dokter terima kasih sudah berkunjung ke Prima Podcast. Harapan kita video ini bisa tersampaikan ke masyarakat khususnya Puskesmas Rarang. Begitu pemirsa di rumah, obrolan singkat kami dengan Bu Dokter Dita selaku dokter gigi di Puskesmas Rarang. Informasinya daging semua dan ini penting bagi masyarakat di rumah, baik itu dalam mengatasi permasalahan sendiri maupun anak tadi. Sampai bertemu di episode-episode mendatang. Jangan lupa juga kunjungi Instagram kami di UPT BLUD Puskesmas Rarang. Kalau misalnya ada komentar, ada pertanyaan boleh ya Dok ya? Boleh silakan nanti di kolom komentar. Ketika itu berhubungan dengan gigi nanti saya akan sampaikan ke Dr. Dita. Oke kalau gitu terima kasih. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Dok.